Semifinal Piala Dunia 2022 dibuka laga antara Argentina dan Kroasia. Kick-off Rabu pagi 14 Desember 2022. Argentina memegang rekor nggak pernah kalah tiap kali berlaga di 4 besar Piala Dunia. Sementara Kroasia sebagai finalis edisi sebelumnya berambisi kembali sampai di final dan menebus kekalahannya di Rusia 4 tahun lalu. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, besok pagi kita bakal mendapat jawaban manakah tim pertama yang memastikan tempatnya di partai puncak Piala Dunia 2022. Argentina banyak difavoritkan mengalahkan Kroasia dan melaju ke partai final. Namun Kroasia telah memberi banyak bukti bahwa meremehkannya di Piala Dunia adalah kesalahan besar. Kroasia memberi bukti bagaimana mereka tahu benar caranya memenangkan babak demi babak hingga menembus laga final 2018 lalu, yang mana kegemilangan tersebut terulang tahun ini dan kurang selangkah mencatatkan back-to-back ke partai final. Tapi sungguh bukan main tantangan yang mesti dihadapi untuk akhirnya mengulang capaiannya pada 2018. Argentina yang dihadapi di semifinal bukanlah Argentina yang mereka kalahkan 3-0 di babak grup 4 tahun lalu. La Albiceleste telah berganti pelatih menjadi Lionel Scaloni dengan sebagian besar pemain dalam skuadnya adalah debutan Piala Dunia. Kombinasi dengan para senior seperti Lionel Messi, Angel Di Maria hingga Nicolas Otamendi menjadikan skuad Argentina ini angkatan terbaik mereka dalam beberapa dekade terakhir. Karenanya kans memenangkan Piala Dunia bagi Argentina rasanya nggak pernah setinggi ini. Apalagi momentumnya sudah sangat tepat berkaca kemungkinan inilah Piala Dunia terakhir dalam karir Lionel Messi. Messi pun sangat terlihat terus tampil ngotot untuk nggak kembali mengulang kesalahan pada edisi-edisi sebelumnya. Messi juga yang beberapa kali menjadi pemecah kebuntuan ketika Argentina kesulitan menembus dinding pertahanan lawan-lawannya. Tapi tentu ini bukan berarti Argentina masih di versi mereka yang lalu-lalu yang lebih banyak bergantung kepada Messi. Di bawah Scaloni, Argentina bukan lagi sekedar bermain dan berharap sisanya kepada Messi, melainkan membangun tim di sekitar Messi yang masing-masing punya peran penting dalam sistem permainan Scaloni. Cuma memang cederanya Giovanni Lo Celso jelang kick-off Piala Dunia 2022 membuat Scaloni harus meramu ulang sistem permainannya hingga jauh dari mulus ketika memulai turnamen tengah bulan lalu. Cuma memang cederanya Giovanni Lo Celso jelang kick-off Piala Dunia 2022 membuat Scaloni harus meramu ulang sistem permainannya hingga jauh dari mulus ketika memulai turnamen tengah bulan lalu. Namun setelah kekalahan dari Arab Saudi di laga pertama, Argentina terus membaik meskipun sangat terlihat masih melakukan eksperimen di lapangan. Namun kini ketika keadaan makin membaik, Argentina harus menghadapi beratnya babak semifinal tanpa sejumlah pemain pentingnya. Gonzalo Montiel dan Marcos Acuña harus absen melawan Kroasia karena sanksi akumulasi kartu. Sementara di luar nama ini pun Argentina masih berkutat dengan masalah kebugaran yang mengganggu dua pemain pentingnya, Angel Di Maria dan Rodrigo De Paul. Di Maria baru comeback di laga perempat final melawan Belanda kemarin sebagai pemain pengganti, namun dikabarkan masih belum siap bermain 90 menit penuh di laga kontra Kroasia. Hal sama juga berlaku untuk De Paul yang di perempat final kemarin juga nggak bermain full, kemungkinan bakal terulang di semifinal nanti. Meski begitu, De Paul kemungkinan besar masih bakal kembali dimainkan sebagai starter. Sementara Di Maria masih belum diketahui perannya untuk laga melawan Kroasia nanti. Kembali dimainkan sebagai pengganti atau kembali ke starting line up Argentina bakal sangat bergantung bagaimana kondisi kebugarannya jelang pertemuan dengan Kroasia. Argentina dirumorkan kuat bakal menurunkan skema 4-4-2 untuk menghadapi Kroasia. Jika Di Maria belum siap jadi starter, sayap kanan bakal diisi De Paul, sedangkan duo central midfield diisi Leandro Paredes dan Enzo Fernandez. Dan Alexis McAllister mengisi sayap kiri. Sedangkan jika Di Maria starter, De Paul kembali ke gelandang tengah dan Paredes kembali ke bangku cadangan. Di luar ini, perubahan hanya terjadi di posisi bek kiri dengan Nicolas Tagliafico menggantikan Marcos Acuña yang terkena akumulasi kartu. Montiel yang juga mendapat akumulasi kartu bakal memberi ruang bagi Juan Foyth sebagai pelapis Nahuel Molina sebagai bek kanan. Sedangkan bek kiri yang nggak menyisakan pelapis kemungkinan bakal disiasati dengan perubahan skema menjadi 3 bek dengan memasukkan Lisandro Martinez di tengah laga. Sementara Kroasia tanpa persoalan cedera dan akumulasi kartu memungkinkan pelatih Zlatko Dalic menurunkan tim terbaiknya untuk semifinal melawan Argentina. Borna Sosa dan Mislav Orsic yang sebelumnya dilaporkan sakit kini telah pulih dan siap dimainkan di semifinal. Mario Pasalic yang di perempat final mengisi starting line up dari posisinya sebagai winger kanan kemungkinan bakal kembali dimainkan sejak awal melawan Argentina. Bruno Petkovic yang jadi penyelamat Kroasia di laga melawan Brasil berkat gol penyama kedudukannya yang membawa laga berlanjut ke babak penalti kemungkinan belum akan memenangkan tempat sebagai starter di laga melawan Argentina. Andrej Kramaric sebagai top skor sementara Kroasia di Piala Dunia 2022 dengan 2 golnya kemungkinan bakal tetap dipercaya sebagai starter untuk laga nanti. Inilah pertandingan ketiga Argentina dan Kroasia di Piala Dunia, namun jadi yang pertama di babak knockout. Sebelumnya Argentina menang 1-0 pada 1998 lalu, sedangkan Kroasia memenangkan pertemuan terakhir pada 2018 dengan skor 3-0. Kroasia melakoni 8 dari 9
9 laga knockout terakhir mereka sampai babak extra time, dan sejauh ini menjadi pola yang ampuh untuk memberi mereka kemenangan. Maka jangan kaget jika Kroasia mengulang formulanya tersebut untuk laga melawan Argentina nanti. Namun tantangannya adalah Argentina merupakan tim dengan rekor kemenangan adu penalti terbanyak di Piala Dunia dengan 5 kemenangan. Kali ini Kroasia mungkin bakal pikir-pikir panjang untuk mengulur laga hingga berlanjut ke babak adu tos-tosan.